Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini dialektika ilmiah. Jadi kita jangan mengedepankan perasaan, jangan mengedepankan emosi, tapi mengedepankan telaah waras, akal sehat sesuai dengan standar keilmuan, begitu ya. Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin, tetapi saya konversi langsung menelaah kepada sumber-sumber yang beliau sebutkan. Di sini ada kitab Al-Burqah Al-Muthiqah. Ini karya seorang Habib ya, tetapi sangat senior. Ini abad 9 kalau tidak salah ya, itu Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron, kalau marganya itu As-Sakof ya. Lahir tahun 818, wafat 895, berarti abad ke-9. Beliau ini yang pertama kali menyebut nama Ubaid, bukan Ubaidillah tapi Ubaid ya. Jadi kalau kamu membaca kitab Syamsud Dohiro itu sudah abad ke-15 atau ke-14 ya. Jadi ini 400 tahun lebih sebelumnya ya. Di sini dijelaskan bahwasanya nasabnya Bani Alawi, ketika orang-orang membicarakan, yang paling dikenal adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Yang perlu diperhatikan adalah ini pengakuan dari keturunannya Ba'alawi langsung, bukan orang lain. Mari kita buktikan bahwa ini pengakuan dari beliau sendiri. Dalam kitab ini di halaman 148 kalau tidak salah ya, atau 149 ya, sekitar itu. Ketika menceritakan tentang pujian orang-orang kepada Bani Alawi ini ya. Di situ ada famin athna'i qasidatin madahahu biha al-faqihu al-allamah Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Ghosair ya, atau Athir ya, Ghosair ya, al-Hadrami radhiyallahu anhu, hadhil abyatu ya. Sebagian dari kasidah-kasidah yang dilantunkan untuk memuji mereka, salah satunya adalah bait-bait ini ya, tidak perlu kita baca. Ini adalah bait-bait yang menjelaskan tentang nama-nama leluhurnya ya, sambungan nasabnya begitu. Lalu lompat ke halaman berikutnya di bagian terpentingnya. Coba perhatikan bait paling atas itu, wa biwalidihi al-Maimun Ubaid al-Ayasir Ubaiduhum, atau mungkin enggak begitu cara bacanya ya. Kemudian wa bi Ahmad al-Masyhur abihi al-Alawi ya, Al-Majdi Al-Multazim bi abihi Asy-Syaikh Al-Fadil Isa As-Sami. Sampai di situ ya. Kenapa sampai di situ? Kita perhatikan bagaimana komentarnya Habib ini ya, Habib As-Sakron atau As-Sakof ini. Kalau Anda baca di bait ini, memang kalau sampai habis ke bawah itu menyambung sampai Sayyidah Fatimah. Tetapi kita sedang berbicara bagaimana pengakuan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini toh. Jadi langsung kita sajikan bagaimana komentar beliau tentang satu bait itu. Wa biwalidihi al-Maimun Ubaid ya, sampai di situ ya. Nah, inilah penjelasannya. Ini di halaman berikutnya ya. Jadi dari tadi itu beruntun. Halaman 148, 149, ini 150. Wa qauluhu wa biwalidihi al-Maimun Ubaid ya, al-Yasir Ubaiduhum, hakadha huwa huna Ubaidun. Begini ya. Seperti inilah di sini disebutnya Ubaidun. Wahwa, dan Ubaid ini atau seperti ini ya, al-ma'rufu adalah yang dikenal inda ahli Hadramaut, di penduduk atau kalangan orang-orang Hadramaut ya. Wal musattaru, dan juga adalah yang tercatat ya, tertulis ya, fi kutubihim, di dalam kitab-kitabnya orang-orang Hadramaut ya. Jadi kata Habib ini ya, begini yang tertulis di kitab-kitabnya mereka itu ya. Nanti kamu bertanya-tanya, apakah di kitab mereka tertulis sampai Rasulullah atau tidak? Perhatikan ya. Kemudian wal mutadawal, dan juga yang terus menerus, sambung menyambung ya. Artinya yang diceritakan dari masa ke masa begitu ya. Fi silsilati nasabihim, tentang silsilah nasabnya mereka atau Bani Alawi itu. Wa nisbatuhum, dan mereka ketika menisbatkan nasab mereka ya,
atau ketika membuat penisbatan nasabnya, bagaimana? Annahu, nisbat tersebut adalah Ubaidun adalah Ubaid bin Ahmad, putra Ahmad bin Isa, putra Isa. Jadi al-mutadawal ya. Kemudian al-musattor ya. Al-musattor al-mutadawal fi ahli Hadramaut, di kutub-kutub mereka yang tertulisnya itu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Udah sampai di situ ya. Kalaupun syair di atas itu berkelanjutan, nah berarti itu tidak masyhur. Yang masyhur seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi ini pengakuan jujur, Pak. Kalau mau bicara yang masyhur sampai di Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ya, silahkan kamu yang menginterpretasikan. Kalau misalnya itu adalah Ahmad al-Muhajir, kemudian Isa bin Ahmad, kemudian bin Ali al-Uraidi dan seterusnya, mungkin saya ada yang terlewat ya. Artinya itu nasabnya Sayyid ya, yang dari jalur Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain maksudnya. Ya kenapa enggak disebut? Kenapa disebutnya Ubaid bin Ahmad bin Isa? Ya, kan begitu pertanyaannya. Lalu dicari, ini siapa? Ubaid bin Ahmad bin Isa ini dicari oleh Habib ini, oleh Asakron ini. Maka beliau menuliskan, waqad fahimtu mimma taqaddama, dan saya telah memahami dari apa yang lalu atau apa yang telah terlewat. Awalan, pertama kali, mangkulan ya, dalam keadaan teriwayatkan atau terilis ya, min tarihi al-Jundi, dari kitab tarikhnya al-Jundi. Kitab tarikh al-Jundi itu adalah As-Suluk fi tarihi al-Muluk ya. Jadi itu kitab tarikh al-Jundi. Perlu diinformasikan, al-Jundi ini sudah ulama abad ke-8. Berarti 1 abad sebelum Asakron ini ya. Itu yang pertama diklaim sebagai sumber pertama yang dia baca ya, atau yang ditelaah oleh Habib ini ya. Kemudian watalhisi al-Awaji, itu sama ya, sama-sama di abad ke-8 atau abad ke-9 ya. Tidak ada yang lebih tua dari situ ya. Wasabaqa bihi al-kalamu. Kemudian fi tarjamati al-Imami Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid ya, annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa ya. Dan itu sudah saya bicarakan ya, tentang tarjamahnya atau biografinya siapa itu? Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, annahu, bahwasanya itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Haitsu qala al-Jundi ya. Jadi dalam kitab al-Jundi ada menyebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ya, di mana al-Jundi berkata fi tarihihi, dalam kitab tarikhnya, berarti As-Suluk fi Tarihil Muluk itu apa gitu? Wa minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Makni ya. Al-Makni itu maksudnya adalah yang diberi kunyah. Karena isi maf'ulnya karena itu makniyun ya. Aslunya maknuyun, jadi makniyun. Al-Makni yang diberi kunyah Bijadid ya, dengan kunyahnya Jadid atau Judaid ya. Abu Judaid atau Abi Jadid ya. Bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa ya. Jadi ada bin Abdullah ya, Abdullah sama kamu baca bebas ya. Bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq dan seterusnya sampai Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidah Fatimah ya. Jadi ya, menurut pemahaman dari As-Sakron ini, Ubaidillah itu adalah Abdullah sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya Al-Jundi, di dalam kitabnya Al-Awaji. Ini mengkonfirmasi bahwasanya jangankan Ubaidillah, nama Abdullah saja baru disebut itu di kitab abad ke-8. Begitu maksudnya ya. Jadi kamu jangan memandang bahwasanya Kiai Imaduddin itu mau menyerang. Bukan, itu bicara fakta ilmiah. Ini diakui sendiri. Kenapa? Karena awalan ya, pertama kali ya. Artinya kalau ini kan orang yang ada di dalam marga ini toh, mestinya kan akan memperjuangkan, akan mencari, tetapi nemunya pertama kali itu ada di Al-Jundi. Tidak pernah menyebutkan ada di kitab Al-Ubaidili ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tidak pernah menemukan dalam Abnaul Imam Ibnu Toba menyebut Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tidak pula menemukan dalam misalnya kitab yang Asy-Syajar Al-Mubarakah ya,
atau Al-Muntaqilah At-Tolabiyah Ibnu Toba ya. Itu kan semua sama dengan yang dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin bahwa penyebutan nama Abdullah itu munculnya memang belakangan. Abdullah ya. Nah, ini adalah orang pertama yang menyandingkan Abdullah diinterpretasikan sebagai Ubaid ya. Jadi ada Ubaid bin Ahmad bin Isa ya. Lalu diinterpretasikan bahwa Ubaid itu maksudnya adalah Abdullah. Bahkan ada klaim Ibnu Samurah itu menyebut itu ternyata tidak ada. Ibnu Samurah dalam kitab Tabaqatul Fuqaha, bahkan ada kitab juga yang tua tentang sejarah ya, yaitu Tarikh Al-Musallam ya, yang menghimpun ulama-ulama dzurriyyah Rasul dan ulama-ulama yang ada di Hadramaut ya, ternyata tidak menyebut sama sekali kisah tentang marga ini. Itu Pak kenyataan, artinya realitasnya begitu. Sehingga kita memahami ucapan Kiai Haji Imaduddin mungkin tidak mengikuti interpretasinya bahwa mereka diragukan. Tapi kita tetap harus menerima kenyataan bahwa memang tidak ada. Dari abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 memang belum pernah ada menyebut nama Abdullah. Kalau misalnya ada, pastilah ulama ini ya, Abu Bakar Asy-Syakroni ini, Ali bin Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syakroni ini mesti sudah menulis, tidak mungkin akan menyebut kitab Al-Jundi sebagai yang pertama kali. Misalnya ada di kitab yang lebih tua, misalnya ada di kitab yang sebelumnya. Itu Pak, berarti kita paham bahwa dari Ubaidillah berasal dari Abdullah itu adalah wa mimma fahimtu, dari yang saya fahami. Berarti ijtihadi, bukan maktu, bukan sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang disepakati semua orang. Bahkan kalau misalnya bertanya syuhrah wal istifadah, pertanyaannya syuhrah wal istifadah, kok tidak ada yang mencantumkan? Itu kan pertanyaan ilmiah. Kamu itu jangan bicara tentang kebencian, ini bicara tentang pentelaahan keilmuan. Masalah kamu masih yakin atau tidak ragu sama sekali, ya itu bebas. Toh banyak ulama yang juga bersikap seperti itu. Masalah ada orang yang mempertanyakan, jangan langsung dianggap benci kepada dzurriyyah Rasulullah. Siapa tahu mereka justru ingin lebih berhati-hati. Yang kan kita tidak tahu hati orang ya. Jangan menghukumi orang dari hatinya ya. Ada nasihatnya Habib Ali Al-Jufri itu ya. Ra'sul khalal al-hukmu ala ma fi suduril bashar. Ya, puncak kesalahan kamu berani menghukumi orang berdasarkan apa yang ada di hatinya. Kamu sok tahu hatinya orang bagaimana. Oh, ini benci kepada orang. Benci itu kan di hati ya. Di hati. Selama ucapannya masih ilmiah, kita hormati. Begitu ya. Allahumma dina hadasabil